Jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022 Program Studi PPKN dari Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Iva Maya Antariksa dari Kecamatan Dawar Bandung, Kabupaten Mojokerto. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG Angkatan 1 Gelombang 2 bersama peserta didik saya di SMAN 1 Dawar Bandung. Dalam materi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk kami ke depannya dalam proses pembelajaran. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak silakan dipimpin dulu ya. Untuk kelas, silakan Mas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa menurut pembelajaran dari ini. Doa mulai. Doa dibuka. Baik, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, berarti masuk semua ya? Saya absen terlebih dahulu. Kelas 10-1 ya? Coba Abdul Aziz. Kemudian Ahmad Fadil, kemudian Aisyah Nur Aini, kemudian Ananda Pratini, kemudian Devina. Alhamdulillah, berarti kalian masuk semua ya hari ini ya. Baik, masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Biar kalian semakin semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PPKN, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan untuk Mbak Felicia dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Berarti kalian semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Gitu ya? Masih semangat? Baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, coba apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Kira-kira minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Perlindungan dan penegakan hukum. Berarti kalian semuanya masih semangat di dalam belajar. Betul demikian? Minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Dari peserta didik, selayaknya kalian adalah belajar setiap hari. Seperti itu ya? Apakah itu kalian lakukan? Jangan pernah bosan-bosan kalian
tidak belajar. Misalkan, karena apa? Negara Indonesia maju dan tidaknya itu nanti ada di tangan kalian. Kalian yang akan melanjutkan generasi selanjutnya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah kalian tetap semangat untuk belajar. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah kalian sedikit pun tidak belajar, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap masa depan kalian. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya biar kalian tetap semangat, biar kalian tetap termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PPKN. Ibu akan mengadakan ice briefing terlebih dahulu. Ini nanti misalkan kalau Ibu akan membentuk atau menanyakan seperti ini, semangat pagi, berarti jawaban kalian adalah dengan menggunakan satu tepuk pagi. Kemudian yang kedua, kalau Ibu mengucapkan selamat siang, berarti yang kalian tepukkan yaitu adalah dua tangan. Selamat siang. Kemudian kalau Ibu menemukan lagi selamat malam, berarti kalian menjawab dengan sebutan selamat malam dengan sekali tepuk. Taruh ya? Bisa diulangi? Coba konsentrasi, melatih konsentrasi kalian. Jadi kalau kalian tidak konsentrasi, nanti kalian tidak akan bisa menjawab dengan benar. Bisa dimulai? Baik. Konsentrasi, semangat, siang, semangat, malam, terima kasih. Berarti kalian bisa melatih konsentrasi kalian dengan benar. Oke, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran PDL, media, video, metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mensyukuri dan menunjukkan adanya nilai-nilai kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran PBL, media, video, metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan video, PowerPoint dan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya, melalui penjelasan video PowerPoint dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Kemudian melalui penjelasan video PowerPoint dari guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Kemudian melalui model pembelajaran PBL tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tanya jawab, metode ceramah, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek. Kemudian melalui metode dan tanya jawab diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan tentang dampak positif
belajar kami? Bisa. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di situ Ibu akan melaporkan tentang materi dari iptek. Sudah bisa dipahami ya itu ya. Jadi judulnya yaitu adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalau kita lihat di situ sudah ada penjelasan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Singkatan iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita paparkan pada masing-masing ilmu pengetahuan, berarti sebenarnya adalah merupakan usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Kemudian kalau teknologi, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kalau kita kaitkan iptek itu sendiri, yaitu adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dalam bidang teknologi, itu ya. Kemudian selanjutnya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwasanya unsur peradaban manusia di sini sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional terus dikembangkan dalam rangka apa? Tidak lain yaitu adalah untuk meningkatkan daya saing kemandirian, khususnya yaitu adalah kepada bangsa kita. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mempercepat kemajuan negara di dalam berkontribusi, yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian kalau kita lihat pada perkembangan iptek itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Sedangkan perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20 yaitu adalah nenek moyang Indonesia. Selanjutnya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi. Coba, apakah kalian masih ingat kalau di bidang ekonomi, contohnya apa dalam bidang ekonomi? Dampak positif di bidang ekonomi, coba dibaca di bidang ekonomi. Nanti meningkatnya persaingan dalam dunia kerja. Ya, jadi makin meningkatnya persaingan di dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, misal untuk kalian, kalau kita kaitkan zaman dulu dengan zaman sekarang, di era dunia kerja sudah berbeda. Kalau zaman dulu seseorang masih belum mengenal adanya teknologi, dunia kerja tidak membutuhkan persaingan yang semakin ketat. Ya, orang zaman dulu yang mungkin di dalam pesawat mereka sudah bekerja, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kalian hanya mengandalkan pada sistem pertanian yang ada di sawah, apalagi anak zaman sekarang tidak mengenal adanya sistem pertanian, ya saya yakin pasti kamu tidak akan makan. Mengapa demikian? Karena di era zaman sekarang orang lebih memilih bekerja di pabrik ketimbang mereka mencari penghidupan dengan sistem mata pencaharian untuk bertani. Betul? Apakah kalian mau nanti menjadi seorang petani? Ya apa? Kalau petaninya yaitu adalah petani yang apa? Sukses. Dalam artian sukses bagaimana? Kalian bisa memanfaatkan lahan. Kalian yang bisa sebagai salah satu sebagiannya. Jadi kalian memiliki lahan yang cukup luas, kemudian di situ bisa kamu manfaatkan dengan adanya penanaman yang contoh misalkan kalau di bawah dengan sistem yang seperti ini mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak.
Tetapi kalau kita tinggal di Banjar, di situ kan bisa ya, dengan adanya tanah yang subur, berarti otomatis kita bisa menanam pertanian dengan berbagai macam bentuk tanaman. Kalau di sini kan hanya beberapa jenis saja, seperti itu. Tapi saya yakin anak zaman sekarang lebih memilih bekerja di luar daripada mereka bekerja sebagai petani. Karena apa? Karena nanti tangan saya bukan. Saya tidak mau karena menjadi seorang petani nanti kotor dan masih yang dengan adanya pengaruh, misalkan kalau kalian hanya lolos sampai di titik SMAN 1 ijazah SMA, kalian tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih atas atau ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis saya yakin nanti kamu akan kesulitan di dalam mencari lapangan pekerjaan. Karena apa di situ? Makin banyak kesalahan di dalam dunia kerja yang dibutuhkan tidak hanya skill kalian, tetapi ijazah. Dulu saya sama paling tidak kamu nanti akan ditempatkan di pabrik. Tetapi kalau kamu memiliki ijazah yang lebih tinggi, otomatis secara tidak langsung nanti kamu akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Itu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah coba, Mas, silakan dibaca. Yang kedua pada dampak positif di bidang ekonomi. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Iya, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kalau sistem perekonomian kita tertata dengan baik, otomatis secara tidak langsung kehidupan masyarakat akan menjadi makmur. Tetapi kalau perekonomian kita dengan inflasi, otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Itu ya. Kemudian berikutnya ada dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya apa? Coba dampak sendiri, Mbak. Dibaca dampak negatif dalam bidang ekonomi. Dampak negatif dalam bidang ekonomi. Oh, nanti ya. Coba siapa yang bisa? Ayo lagi, gajah sebuah. Indonesia akan dibagi barang-barang dari luar sih, dimana adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Ya, jadi dampak negatifnya kalau bangsa Indonesia itu tidak siap dengan adanya persaingan, ya, nanti kalian akan tertinggal dengan adanya pengaruh negara luar secara bebas masuk ke Indonesia. Kalau kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian tidak memiliki potensi yang lebih, kalian tidak siap di dalam bersaing, otomatis negara kita pasti akan tertinggal. Sehingga apa? Negara luar pasti masuk dengan mudah seperti itu. Jadi paling tidak kalian sebagai generasi penerus harus bisa memanfaatkan, ya, atau meneruskan adanya pengaruh perdagangan bebas yang nantinya akan masuk di dalam 2025 mungkin akan seperti ya. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Paham ya? Maksudnya bagaimana persaingan bebas? Berarti bagaimana? Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Berarti bagaimana? Ayo. Timbulnya. Berikutnya, materinya yaitu sikap selektif terhadap kemajuan kita. Jadi, kemajuan kita memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bervariatif, ya, dari segala sumber. Akan tetapi tidak semua informasi yang diperoleh masyarakat benar adanya. Masyarakat perlu benar-benar selektif dalam menerima informasi tersebut agar tidak terjadi. Jadi kalian harus bisa memilih, kalian harus bisa memilah tentang adanya pengaruh selektif terhadap kemajuan kita. Bisa dipahami? Sampai di sini dulu pemaparan materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan tentang pengaruh. Coba silakan kalian perhatikan pada gambar
Sambil senyum-senyum ya dari sekarang kalian analisis dari pembelajaran yang sudah ditambahkan. Silakan maju ke depan. Dianalisis. Mas dulu atau kamu lain? Dari apa yang sudah kamu lihat tentang pengaruh negatif, pengaruh positif dari teks di situ kalian bisa menganalisis atau bisa menentukan. Nanti satu-satu. Dari apa yang sudah jangan kepala. Saya perkembangan teks itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Ya. Kemudian selain itu, Jadi kita harus awas terhadap penggunaan kita terhadap teks agar tidak terjerumus. sudah ada itu. Jadi kalau kita lihat dari pengaruh, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif, ya di sini iptek memiliki banyak dampak. Ya kan? Dampak positifnya apa? Dampak positifnya kalau kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, otomatis kalian akan menghasilkan. Contoh apa bisa kita gunakan sebagai salah satu alat untuk menjual barang produk. Ya loh, kita tidak ribet pergi ke sana kemari, tetapi hanya dengan menggunakan gadget online bisa kita fasilitasi. Kemudian kalau dampak negatifnya, kalau kalian tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, kalian akan seperti itu ya. Silakan, yuk terima kasih jawabannya dari Demas dan lain. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu adalah silakan kalian membentuk kelompok. Dari masing-masing kelompok kemarin sudah dibagi ya. Jadi ada beberapa bidang ya. Di situ yang perlu kamu ingat ada bidang kelompok bidang pendidikan, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, kemudian sosial budaya. Silakan masing-masing membentuk kelompok. Saya kasih waktu ya 15 menit untuk bekerja. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan hasil dari paparan kalian, silakan kalian tempel pada papan. Jadi kita menggunakan Gallery Box sebagai salah satu media pemanfaatan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu ya? Bisa dimulai? Bisa. Silakan membentuk kelompok tanpa adanya suara yang gaduh, silakan langsung. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini nanti, coba diperhatikan dulu ya. LKPD ini nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan pada LKPD, kemudian nanti setelah selesai pengerjaan atau materi yang sudah kalian kerjakan, nanti kita akan maju masing-masing kelompok ya, bisa mempresentasikan hasilnya seperti itu. Bisa bekerja dan bisa dimulai. Silakan membentuk kelompok, menghadap ke belakang, kemudian kalian bekerja. Ya, silakan membentuk kelompok ini. Silakan
Iya, nanti sampai baik, apakah sudah selesai? Apakah sudah siap? Dari masing-masing perwakilan kelompok, silakan untuk menempelkan kelompok ekonomi silakan mencoba, kemudian menempelkan karena galeri sudah terpampang, ini adalah merupakan salah satu hasil karya kalian yang patut diberikan kelompok. Kalian sudah baik di dalam memberikan melaksanakan tugas yang ibu perintah. Itu ya? Bisa dimulai? Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil dari tugas yang sudah dilakukan. Ya, silakan kelompok pertama maju ke depan, memperkenalkan diri. Silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memberi satu pantun. Jalan-jalan ke kota Pati, jangan lupa beli Indomie. Baik, perkenalkan kami dari kelompok bidang ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif impact di bidang ekonomi. Yang pertama ialah distribusi menjadi semakin mudah, keuntungan perusahaan meningkat, lapangan kerja baru banyak dibuka, tenaga manusia sudah berfungsi. Impact membuat satu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Ada yang ditanyakan? Nama saya Tessa Sarasviani, nomor absen 19. Oke, silakan. Pertanyaan saya yaitu, panitia penyelenggara pemilu di Desa Kepal sepakat akan mengenakan pakaian batik selama kelas 9 berlangsung. Mengapa demikian? Baik, pakaian batik merupakan produk dalam negeri. Mengenakan pakaian batik merupakan wujud kecintaan terhadap produk dalam negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksudnya produk luar negeri ke pasar Indonesia akibat perdagangan bebas dapat diminimalisir dengan meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri seperti ini. Ada? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi ikut senam agar sehat badan ini. Saya dari kelompok 6 mau menunjukkan presentasi.
Ya, silakan Tasya. Apa yang akan terjadi apabila kemajuan iptek tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam aspek keadilan dan keamanan? Sistem pertahanan untuk apa suatu negara dan bangsa ini misalnya kemajuan iptek yang begitu besar diiringi dengan berkembangnya sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Akan tetapi, pemanfaatan kemajuan iptek yang tidak bertanggung jawab bisa menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mendapat mengganggu stabilitas nasional, stabilitas pertahanan nasional, bahkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara perlu ditingkatkan agar kemajuan iptek tidak mengakibatkan dampak negatif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pemaparan pada hari ini saya rasa cukup ya. Diskusi yang sudah kalian apresiasikan ke depan adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kalian di dalam mengerjakan tugas. Kalian juga memberikan yang terbaik. Masing-masing kelompok juga sudah memaparkan dengan baik. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya dapat menyimpulkan pada era ya, setelah atau era 20 setelah zaman modern, di sini pengaruh iptek sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya, dalam dunia nyata khususnya itu tidak dapat kita pungkiri dengan adanya iptek yang semakin canggih, otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan kita ke depannya. Ya, jadi dengan adanya iptek yang semakin canggih, kita nantinya harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu tidak bisa kita pungkiri. Contoh misalkan, kalau kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, dulu masih belum adanya alat canggih seperti ini. Tetapi sekarang bagaimana caranya kita berinovasi? Dengan adanya teknologi, kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kalian nantinya akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kalian bisa memaknai pengaruh positifnya, diambil pengaruh positifnya. Seperti itu ya? Bisa dipahami anakku? Bisa. Baik, sekarang saya akan tanyakan. Dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, otomatis kalian bisa menganalisis ya. Coba Mbak Maya, silakan kalian refleksikan tentang pembelajaran pada pagi hari ini yang berkaitan dengan iptek. Menurut Mbak Maya bagaimana? Kemajuan iptek memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang variatif dari segala sumber. Akan tetapi tidak semua informasi yang diberikan masyarakat menggunakannya. Masyarakat perlu bertindak selektif dalam menerima informasi tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang berpotensi menimbulkan masalah atau konflik. Sikap selektif berpengaruh pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi kalau kesimpulannya pada pagi hari ini, kalau saya merefleksi kembali tentang pengaruh iptek, di situ intinya adalah kalian harus bisa bersifat selektif di dalam memilih pengaruh positif dari iptek. Supaya apa? Kalian tidak terjerumus hal-hal yang negatif dari teknologi itu bisa kalian tinggalkan, tetapi kalian bisa mengambil dampak positifnya. Seperti itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang bertanya sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak? Bisa diterima ilmunya? Bisa. Baik. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menilai kelompok mana dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling kreatif,
yang paling inovatif di dalam pekerjaannya. Kelompok berapa? Kalau saya mulai dari apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian cara diskusi kalian, kemudian dari apa yang sudah kalian paparkan di depan. Kelompok berapa? Pasti kalian menyebut kelompok kalian masing-masing yang terbalik. Tetapi di sini ibu ya memberikan apresiasi kepada kelompok 3. Maka kelompok di dalam memberikan atau menyampaikan paparan galeri walk. Seperti itu ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti di sini ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat di dalam belajar, dan jangan lupa pembelajaran minggu yang akan datang kita akan membahas materi tentang apa? Hak asasi kamu? Coba nanti silakan dipelajari di rumah ya. Dipelajari di rumah, kemudian silakan diamati. Minggu depan akan saya tanya satu persatu. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran hak asasi manusia? Untuk tugas, ya silakan dikerjakan di LAS halaman berapa namanya? Ya 116. Silakan dikerjakan. Yang pilihan gandanya saja. Itu ya? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini diakhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.